Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Yang pertama adalah pengertian inverse. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama, maka matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas jika pada ordo 2 kali 2 berarti 1 0 0 1. Nah, kita akan coba manakah yang disebut dengan saling inverse ya. Yang pertama, inverse dari matriks A ditulis dengan A pangkat negatif 1. Berarti dia membacanya adalah inverse matriks A. Nah, kemudian perhatikan contoh yang pertama. Diketahui matriks A 3, 5, 1, 2 dan matriks B 2, negatif 5, negatif 1 dan 3. Jika matriks A dan B dikatakan saling inverse, maka harus menghasilkan matriks identitas. Ini yang disebut dengan matriks identitas. Nah, jika sudah kita kalikan antara matriks A dan B, maka hasilnya adalah 1 0 0 1, maka dia dikatakan dengan matriks saling inverse. Yang kedua, kita buktikan dengan perkalian matriks B kali matriks A. Hasilnya juga sama, 1 0 0 1, berarti dia menghasilkan matriks identitas. Nah, karena A kali B sama dengan B kali A menghasilkan matriks identitas, maka matriks A dan matriks B adalah dua matriks yang saling inverse. Kuncinya ini ya. Nah, kesimpulannya matriks A sama dengan inverse dari matriks B dan matriks B adalah inverse dari matriks A. Nah, itu yang akan kita pelajari di matriks inverse. Nah, ini baru ordo 2 kali 2. Sekarang nanti kita akan coba yang matriks identitas dan pada ordo 3 kali 3. Perhatikan rumus dasar untuk inverse matrix. Inverse matrix atau A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan kali adjoint ya. Kalau yang ditanyakan adalah inverse matrix A, berarti 1 per determinan matrix A dikali adjoint dari matrix A. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang determinan, kemudian ada adjoint. Bagaimana mencari adjoint? Nah, harus menguasai ada minor dan kofaktornya dulu. Nah, perhatikan contoh untuk menentukan inverse matrix berikut. Kita akan coba menentukan inverse matrix dari ordo 2 kali 2 terlebih dahulu. Nah, bagaimana mencari adjoint untuk matriks 2 kali 2? Nah, misalnya begini. Adjoint matriks ordo 2 kali 2, misalnya ada matriks A adalah A, B, C, D, maka adjoint dari matriks A, nilai A dan D kita tukar posisinya menjadi D, A. Kemudian B dan C kita tambahkan tanda negatif. Ini ingat ya, ini rumus dasar untuk mencari adjoint matriks ordo 2 kali 2. Jadi A dan D-nya kita tukar, kemudian B dengan C kita beri tambahan tanda negatif. Nah, perhatikan contoh yang berikut ini. Jika matriks A adalah 3, 5, 1, 2, maka inverse dari matriks A adalah, nah, ini kan rumusnya 1 per determinan kali adjoint A. Maka inverse matrix, nah ditulis begini, sama dengan 1 per determinan. Determinan berarti ini ya, 3 kali 2 dikurangi 5 kali 1. 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi 5 kali 1. Sama dengan 5, kemudian adjoint A. Tadi adjoint adalah kita balik posisinya, kita tukar 32 menjadi apa? Nah, yang ini kita tukar menjadi posisinya 2 dan yang di bawah 3. Dan yang 5 dan 1 kita beri tanda negatif menjadi negatif 5 dengan negatif 1. Maka inverse matriks A, ini 6 dikurangi 5 sama dengan 1 kali 2 negatif 5 negatif 1 dan 3. 1 per 1 sama dengan 1. Berarti 1 dikali yang ada di dalamnya tetap ya, tidak berubah. Jadi inverse dari matriks A adalah
2, negatif 5, negatif 1, dan 3. Itu untuk mencari ordo 2 kali 2. Kemudian bagaimana jika kita disuruh untuk mencari inverse matriks pada ordo 3 kali 3? Jika matriks B 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0, maka inverse matriks B adalah titik-titik. Nah, ingat rumusnya adalah seperti ini. Inverse matriks B sama dengan 1 per determinan B kali adjoint dari matriks B. Nah, pertama kita harus mencari determinan B-nya dulu. Mencari determinan, tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan. Berarti kita tambahkan ini ya, 2, 3, 2, 1, negatif 1, dan 2. Nah, ingat pada video berikutnya kita sudah belajar determinan. Yang pertama kita kalikan yang ke bawah kanan. 2 kali negatif 1 kali 0 sama dengan 0, ditambah 1 kali 4 kali 2. Berarti berapa? 8 ya. Ditambah yang ke kanan lagi masih ada 0 kali 3 kali 2 sama dengan 0. Nah, selesai. Sekarang yang ke sebelah kiri, maka nilainya dikurangi. 0 kali negatif 1 kali 2 sama dengan 0, dikurangi lagi. Yang ke kiri, 2 kali 4 kali 2, 8 kali 2 berarti 16 ya. 16 masih dikurangi 1 kali 3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian kita kerjakan semuanya 0, tinggal 8 dikurangi 16. Nilainya adalah negatif 8. Ini adalah baru mencari determinan matriks B. Sekarang bagaimana kita disuruh mencari adjoint-nya? Adjoint pada video sebelumnya kita sudah belajar. Pertama adalah mencari minornya. Minor 11 atau M11. M11 berarti kita tutup baris pertama, kolom pertama. Sisanya adalah negatif 1, 4, 2, 0. Kita cari determinannya. Negatif 1 kali 0 sama dengan 0, dikurangi 4 kali 2 berarti 8. 0 dikurangi 8 sama dengan negatif 8. Lanjut ke minor 12 atau M12. Kita tutup bagian baris pertama, kolom kedua. Sisanya adalah 3, 4, 2, 0. Cari determinannya. 3 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 4 kali 2. 0 dikurangi 8, negatif 8. Lanjut ke M13, tutup baris pertama dan kolom ketiga. Sisanya 3, negatif 1, 2, 2. Determinankan. 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi negatif 1 kali 2, negatif 2. Berarti 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 8 ya. Nah, setelah M13 maka sekarang tinggal ke M21. Baris kedua, kolom pertama kita tutup. Sisanya 1, 0, 2, 0. Determinannya berarti 1 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 2, 0, 0 ya. Lanjut ke M22. Baris kedua, kolom kedua kita tutup. Sisanya adalah 2, 0 dan 2, 0. Cari determinannya. 2 kali 0, 0 dikurangi 0 ya, 0. Lanjut ke M23, baris kedua, kolom ketiga. Nah, sisanya adalah 21, 22, 2 kali 2, 4, dikurangi 1 kali 2, 2, sama dengan 2. Lanjut ke minor 31. M31 berarti tutup baris ketiga, kolom pertama. Sisanya 1, 0, negatif 1, 4. 1 kali 4 sama dengan 4 dikurangi 0, berarti 4 ya. Kemudian ke M32, tutup baris ketiga, kolom kedua. Maka sisanya adalah 2, 0, 3, 4. 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi 0, berarti 8. Kemudian ada M33, baris ketiga, kolom ketiga kita tutup. Sisanya 2, 1, 3, negatif 1. Kita kalikan 2 dengan negatif 1, berarti negatif 2 dikurangi 3, negatif 5. Nah, minornya selesai. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam kofaktor matriks B. Ingat tandanya kemarin seperti ini. Plus minus plus minus plus minus
plus minus plus. Nah, yang pertama kita isi M11, berarti negatif 8. M12-nya adalah negatif 8 lagi. Kemudian M13-nya 8. Yang ke bawah ada M21-nya 0. Kemudian nah, ini M22-nya juga 0, M23-nya 2, M31-nya 4, M32-nya 8, M33-nya negatif 5. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam perkalian dari tanda plus minusnya. Berarti ini negatif 8, negatif kali negatif positif 8, ini tetap positif 8, ini tetap 0. Kemudian sebelahnya 0, negatif 2, kemudian 4, negatif 8 dan negatif 5. Nah, kemudian ini baru mencari kofaktor dari B. Bagaimana mencari adjoint dari matriks B? Adjoint matriks B adalah transpos dari kofaktor matriks B. Yang tadinya baris kita jadikan menjadi kolom. Negatif 8, 8, 8, maka kita rubah posisinya menjadi ke bawah. Negatif 8, 8, 8. Kemudian yang kedua ada 0, 0, negatif 2. Kita juga rubah posisinya ke bawah. 0, 0, negatif 2. 4, negatif 8 dan negatif 5, berarti 4, negatif 8 dan negatif 5. Nah, ini baru mencari adjoint B. Bagaimana nilai dari inverse matriks B? Nah, caranya adalah 1 per determinan. Tadi kan determinan nilainya negatif 8. Kemudian nilai adjoint B kita masukkan sini. Nah, kita masukkan ke dalam kurung yang berisi adjoint matriks B. Kemudian inverse matriks B maka bisa dicari dengan 1 per negatif 8 kali adjointnya. Nah, ini kita kalikan ke dalam kurung semuanya ya, menghasilkan 1 kali 0, 0 per negatif 8 berarti 0. Berarti ini 4 dibagi min 8 negatif 1 per 2. 1 kali 8, 8 per negatif 8 berarti negatif 1. 1 kali 0, 0 per negatif 8, 0. 1 kali negatif 8 per negatif 8 sama dengan 1. 8 dibagi negatif 8 berarti negatif 1. Kemudian negatif 2 per negatif 8 berarti negatifnya hilang jadi positif 1 per 4. Kemudian negatif 5 per negatif 8 berarti negatifnya hilang tinggal positif 5 per 8. Nah, materi inverse berarti selesai. Buat teman-teman silahkan catat materinya dan silahkan ditunggu pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.